Ini Allah ingin mengajarkan kepada kita. Ini salah satu pelajaran dari kisah Nabi Musa sampai beliau selamat dari kejaran Fir'aun. Jangan lupakan peran dan kontribusi kaum perempuan dalam menjaga risalah. Maka itu Nabi SAW apa? Wasiatkan kepada kita umatnya, istausu bin nisa'i khairan. Ya, lindungi dan jaga perempuan itu dengan baik. Jangan kamu sia-siakan, jangan kamu telantarkan, jangan kamu hina mereka. Angkat derajat perempuan, muliakan perempuan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak. Ya, perempuan itu adalah salah satu sumber keberkahan rizki yang Allah berikan kepada para laki-laki. Insya Allah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sehat semuanya? Masih ngantuk? Assalamualaikum. Coba yang ngantuk berdiri dulu, ambil air wudhu lagi, ya, cuci muka dulu, ya, biar segar. Nanti habis ini kita olahraga, ya. Jangan olahraga melek pas olah pengajian tidur, ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah membangunkan kita dari tidur kita. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kita dari tidur kita, karena tidur itu adalah setengah daripada kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu sesungguhnya telah mematikan jiwa-jiwa manusia, baik ketika dia tidur maupun ketika dia betul-betul meninggal dunia. Fa'amallati, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan jiwa yang mati itu tidak kembali ke dunia. Tetapi kemudian yang Allah takdirkan dia masih hidup, maka dia kembalikan jiwa dan nyawa itu sehingga dia bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Maka mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, bisa bangun tidur, dikembalikan roh kita bisa beraktivitas dengan baik, berangkat menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka orang-orang yang terdahulu dan terdepan dalam beriman dan ketaatan. Mereka itulah orang-orang yang terdahulu dan terdepan masuk surga. Amin ya rabbal. Ulaikal muqarrabun, bukan hanya terdepan terdahulu masuk surga, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kita kalau di dunia punya kedekatan dengan pejabat merasa hebat,
merasa kuat. Kalau kita punya kedekatan backing orang kaya, kita merasa kaya juga, walaupun nggak punya apa-apa. Kita merasa didekatkan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, maka kita juga merasa penting. Apalagi kalau kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka luar biasa, kita akan menjadi hamba yang paling hebat, hamba yang paling kuat, hamba yang paling kaya di dunia. Itu adalah hamba-hamba yang senantiasa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah di awal tahun baru 1448 Hijriah ini, di bulan Muharram, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang berlomba-lomba dan terdepan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita juga nanti terdepan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah jamaah Masjid Islamic Center Ar-Rahmah ini senantiasa terus berlomba-lomba di dalam ketaatan, senantiasa terdepan dalam menghidupkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu syiar agama Allah yang tadi dibaca oleh qori kita, santri, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ibrahim ayat 5. Di situ mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa diingatkan dengan hari-hari Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Nabi Muhammad SAW, oh di sini ada khitabnya, bisa jadi dua, ya. Yang pertama adalah untuk Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Wahai Musa, sungguh kami telah utus engkau membawa dan menghadirkan tanda-tanda kebenaran atau mukjizat dari kami. Ada berapa mukjizat Nabi Musa? Halo? Assalamualaikum. Adik-adik, di dalam Al-Quran disebutkan fi tis'i ayatin mufassalat, 9. Yang kita tahu cuma 2. Tongkat jadi ular dan tongkat membelah laut. Tapi sebenarnya di dalam surat Al-A'raf disebutkan 9. Ya, itu sebagai tanda apa? Untuk menghukum kejahatan dan kezaliman Fir'aun. Kenapa? Karena mereka telah menyiksa, menindas hamba-hamba Allah yang bertauhid kepada Allah. Mereka membohongi, mendustakan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memperlakukan manusia dengan kejam, tidak memiliki peri kemanusiaan, apalagi peri keadilan. Kalau kepada manusia saja zalim, maka sudah barang tentu orang yang zalim kepada manusia itu dipastikan dia tidak akan pernah bisa adil. Maka itu hebat para pendiri bangsa kita mengatakan, ya, di dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan apa? Penjajahan itu di atas muka bumi tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi Fir'aun ini adalah simbol anti kemanusiaan dan anti keadilan. Maka Allah mengutus Nabi Musa, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Wahai Musa, keluarkanlah, bebaskanlah, merdekakan
kaummu keluar dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ya. Artinya apa? Kemerdekaan dan kebebasan sejati itu adalah kita harus melangkah keluar menuju cahaya Allah. Satu bangsa kalau ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kejayaan, maka dia harus bergerak, bertransformasi, bergerak keluar dari kegelapan menuju cahayanya Allah. Apa kegelapan-kegelapan yang menimpa Bani Israel? Yaitu kegelapan sistem, ekonominya, politiknya, sosialnya, budayanya itu dikendalikan oleh rezim Fir'aun zalim. Maka kegelapan-kegelapan itu harus apa? Disingkirkan. Nah, tugas kita ini sebagaimana firman Allah, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Jangan hanya pandai mengutuk kegelapan. Kalau mati lampu, ya, wah itu apa? Ya biasanya kita mengutuk kegelapan, maki-maki pemerintah, ya kan? Maki-maki PLN, ya wajar. Kenapa? Kita udah bayar. Kalau kita telat bayar dikit, dicabut tuh mati lampunya. Nah kita bayarnya rajin, tiba-tiba ada mati bergilir berjam-jam, kan kesel ya, betul. Nah daripada kita mengutuk kegelapan, maki-maki pemerintah, akhirnya kita dosa, ya, lebih baik apa? Kita menyalakan cahaya, menyalakan lilin. Cahaya walaupun kecil harus dinyalakan. Nah itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, keluarkan, bebaskan, merdekakan kaummu agar mereka bebas, merdeka, keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya ini butuh proses dan tantangannya besar. Ya, gak semudah kita baca, kita artikan dalam Al-Quran, oh artinya begini, keluar, gak gampang. Itu tantangannya besar. Apalagi seorang Rasul seperti Nabi Musa, di mana tenaga Bani Israel itu dipergunakan oleh Fir'aun untuk membangun ini itu, diperas tenaganya, diperas keringatnya, tetapi mereka diperlakukan secara zalim dan dibayar murah. Nah ini perlu apa? Perlu pemimpin, perlu leader yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ya, nah Indonesia ini perlu leader yang kuat. Ya, Indonesia ini katanya gelap. Ya, bagi yang merasa gelap, gelap. Tapi kalau dia melihat secercah cahaya, kita punya pemimpin, masya Allah. Ya saya ini bukan apa namanya, bukan basa-basi, ya, bukan saya menjilat, ya karena kemarin pilpres saya juga nggak termasuk tim ses manapun, nggak masuk saya. Ya, nggak dukung A, nggak dukung B, nggak dukung C, bebas, jadi orang merdeka, ya. Tapi 2 pilpres sebelumnya saya dukung jelas Pak Prabowo, ya kan? Nah kita sekarang punya leader yang kuat. Kita doakan beliau ini bisa kuat seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mudah-mudahan dia bisa membawa bangsa ini keluar dari kegelapan kepada cahaya. Kenapa? Ini puluhan tahun udah merdeka, tetapi rakyat kita masih sulit. Ya, kekayaan alamnya banyak, tetapi kemudian dirampok besar-besaran. Dan luar biasa, dia punya kekuatan untuk apa? Untuk menghentikan, menyetop kezaliman yang berlaku selama puluhan tahun ini dengan kebijakan-kebijakan yang baru.
ya, dibuka datanya. Saya datang sebelum beliau itu menyampaikan pidato di mana DPR kemarin 20 Mei ya, waktu Hari Kebangkitan Nasional. Itu saya ikut hadir menerima undangan waktu bulan puasa di istana. Ya, beliau pidato 3 jam presentasi. Itu semua yang di DPR disampaikan semua sudah ada di istana. Saya udah lihat itu data-datanya. Bagaimana Belanda dulu 3 abad dia menguasai Indonesia, itu jadi negara dengan GDP terbesar di dunia. Ya, Amerika nggak ada apa-apanya sama Belanda. Abad 16, 17, 18, ya, enggak, mulai di 17. Karena 16 itu masih ya imbang lah antara Spanyol, Portugis, Belanda. Mulai 17, 18, 19 sampai awal abad 20 itu Belanda nomor 1 di dunia GDP-nya. Hasil dari apa? Ngerampok kekayaan alam Indonesia. Apakah dia ngerampok? Enggak dia beli, enggak dia hargai kekayaan alam kita, dihargai, cuma murah. Ya. Buruh pribumi disuruh kerja paksa, dibayar murah. Nah, itulah seperti yang terjadi pada negara kita setelah merdeka, sama aja begitu. Ya. Jadi Indonesia ini kalau dikelola benar, pemimpinnya benar, kita ini menjadi negara yang paling makmur di dunia. Ya, kaya raya. Itu aja udah diporotin 3 abad, ditambah 80 tahun setelah merdeka, masih banyak kekayaan alam yang gak habis-habis. Coba bayangin kalau nggak diperlakukan semena-mena. Ya, Belanda negara kecil bisa jadi nomor 1 GDP ekonominya di dunia, itu gimana? Itu kalau bukan ngambil, ngerampok dari kekayaan alam kita, nggak bisa. Dia bisa begitu. Nah, oleh sebab itu ada rahmati Allah. Berikutnya kata Allah kepada Nabi Musa adalah wadzakirhum biayyamillah, ingatkanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Yaitu hari-hari ketika Allah memberikan karunia nikmat kepada Bani Israel, lalu kemudian agar mereka bersyukur atas nikmat itu. Nah, apa yang termasuk yang menjadi hari-hari Allah? Ayyamullah itu adalah hari ketika Allah selamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Allah binasakan, tenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan. Itulah yang termasuk bi ayyamillah, hari-harinya Allah. Sehingga apa? Kita dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi SAW untuk puasa Asyura. Asyura itu apa? Hari tanggal ke-10 bulan Muharram. Ya, Nabi ketika datang ke Madinah, beliau menyaksikan orang-orang Yahudi itu puasa. Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim ya, hadis sahih. Kemudian Nabi bertanya, puasa apa kalian hari ini? Kebetulan hari itu tanggal 10 Muharram. Ya. Maka orang Yahudi menjawab apa? Hadza yaumun salih, ini hari baik. Ini hari mulia, ini hari yang agung. Najjallahu fihi Musa Bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka untuk mensyukuri nikmat itu Nabi Musa berpuasa. Jadi memperingati hari selamatnya mereka dari kejaran Fir'aun. Tahun berikutnya Nabi Musa itu selalu berpuasa di tanggal dan hari yang sama. Itu kebiasaannya Nabi Musa. Fasamahu. Maka apa kata Nabi SAW? Fana ahaqqu bi Musa minkum. Aku ini lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah pelanjut estafet kenabian, estafet kerasulan. Allah turunkan wahyu, Allah turunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasulnya, kemudian disempurnakan dengan rasul terakhir, nabi akhir zaman
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya wahyu Al-Qur'an. Maka siapa yang paling berhak terhadap Nabi Musa? Ya Nabi Muhammad. Bukan kalian Yahudi yang sudah banyak mengubah-ubah, mengotak-atik isi Taurat. Bukan kalian yang suka mendustakan Nabi dan Rasul sebelumnya. Bukan kalian yang bahkan membunuhi Nabi-Nabi sebelumnya. Seperti siapa? Zakaria, Yahya dibunuh sama Yahudi. Nabi Isa juga hampir dibunuh sama Yahudi, tapi digagalkan oleh Allah makar mereka. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Alhamdulillah. Maka kata Nabi SAW, aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Fasamahu. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berpuasa pada hari itu. Wa amara bisyamihi, dan beliau perintahkan umatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Akhirnya menjadi apa? Sunnah. Sunnah yang alhamdulillah bisa kita laksanakan setiap tahunnya. Ya. Maka kita mesti apa? Mengambil pelajaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa dzakirhum bi ayyamillah, wahai Musa, berikanlah peringatan kepada kaummu dengan hari-harinya Allah. Apakah ini perintah khusus kepada Nabi Musa? Tidak. Itu juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ya. Supaya apa? Kita ingin belajar. Nah, ini hebatnya umat Islam itu. Umat Islam itu dikasih kisah-kisah umat terdahulu, diberitakan kisah-kisah umat terdahulu itu untuk apa? Untuk menjadi pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik orang-orang soleh maupun orang-orang jahat, ya, jangan mentang-mentang karena di dalam Al-Quran ada kisah orang jahat namanya Fir'aun, lalu kemudian kita kasih nama anak kita Fir'aun. Ada ayat Tabbat yada Abi Lahab, nah, lalu nanti ada yang namain anaknya jadi Abu Lahab. Ya, itu cuma apa? Bukan untuk jadi tabarruk. Kalau kita ngambil nama orang soleh, Nabi Musa, Nabi Harun, Yahya, Zakaria, Isa, Ibrahim, Luqman, Al-Hakim misalnya, ya, atau Dzulqarnain, kisah di dalam Al-Quran tentang kisah raja yang hebat yang bertauhid kepada Allah, kita tabarruk pakai namanya untuk menamakan anak kita, bagus. Ya, tapi kalau nama orang-orang jahat di dalam Al-Quran, walaupun ada dalam Al-Quran, ya jangan kita pakai. Itu hanya sekedar info. Ini orang jahat, jangan kamu ikutin. Makanya Al-Quran itu apa? Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Ayat-ayat Allah turunkan dalam Al-Quran untuk menjadi penjelasan jalan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmati Allah, maka itu kita mesti ambil pelajaran. Wa dzakirhum bi ayyamillah, hari-hari Allah yang Allah tunjukkan kepada kaum sebelumnya, karena kaum sebelum yang paling dekat dengan kita itu adalah Bani Israel, dan mereka masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada sisa-sisanya. Walaupun yang mendirikan negara Israel, ya, pemerintah Israel dari sejak berdiri sampai sekarang itu diragukan keaslian nasab keyahudiannya gitu. Nah, ini keturunannya udah campur-campur, ya. Orang sekarang ribut masalah meragukan nasab, ya. Nah, itu Yahudi itu yang sekarang berkuasa di Israel itu juga diragukan keaslian nasabnya itu, ya. Karena mereka itu Yahudi Askenazi, udah bercampur dengan bangsa Khazar dari Eropa Timur. Jadi ras Yahudinya sebenarnya mereka itu tinggal sedikit, hanya sekian persen DNA-nya itu, ya. Makanya mereka menggila. Ya, kalau Yahudi yang asli itu nggak begitu amat lah, ya, ya, nggak kasar, nggak kejam gitu, ya.
Walaupun mereka juga ada banyak penyimpangannya, kesesatannya, tapi nggak berlaku kasar seperti Yahudi-Yahudi zaman sekarang yang mereka itu mendirikan negara Zionis Israel. Nah, maka itu apa? Sengaja Allah sisakan, Allah tunjukkan kepada kita umat terdahulu yang ada sebelum kita dan harus menjadi ibrah buat umat Islam, itu adalah Bani Israel. Ya, karena mereka nggak punah. Kalau umat sebelumnya, kaumnya Nabi Nuh habis, kaumnya Nabi Lut apalagi habis. Nah, cuma muncul sekarang kopi-kopinya, kopi-kopi pastenya, ya, itu kaum Nabi Lut sekarang ada kopi pastenya. Nah, itu LGBT itu, ya. Nah, jadi walaupun bukan asli kaum Sodom, nah, karena kaum Sodom itu sudah hancur, sudah dibinasakan oleh Allah, udah nggak bersisa, ya. Itu sekarang ada yang meneruskan apa? Bukan gen biologisnya, tapi genetika pemikirannya, ya. Genetika kesesatannya itu yang masih diwarisin. Zaman sekarang masih ada. Nah, itu namanya ya LGBT. Dan sekarang makin kurang ajar, ya. Ada kasus saya lihat di thread itu ada seorang LGBT, ya, dia pasang dia pasang ambil foto, nyomot foto keluarga, foto orang, ya, suami istri, laki perempuan, punya anak 2, diganti foto perempuan sama foto dirinya, lalu diklaim, nih buktinya bahwa kami kaum LGBT ini humanis. Ini anak kami mengadopsi anak-anak yang ditelantarkan oleh hasil pernikahan kaum heteroseksual. Ya, kan kurang ajar. Lu nggak bisa bikin anak, mana ada perkawinan sejenis bisa punya anak kan? Nah, katanya kami mengadopsi anak-anak hasil heteroseksual yang kawin laki perempuan yang ditelantarkan. Ya nggak apa-apa, kita yang piara aja katanya. Ya, itu kan kurang ajar itu. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jadi ibrah. Itu kaum-kaum sebelumnya sudah habis binasa. Hanya Bani Israel yang disisakan oleh Allah, tidak disiksa dengan siksaan yang menghancurkan dan membinasakan mereka. Supaya apa? Menggenapkan janji Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra. Mereka akan dikumpulkan di Palestina, di Baitul Maqdis, untuk dibinasakan di akhir zaman. Itu. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, apa hikmahnya? Kenapa Bani Israel ini kok masih ada? Ya, kecil-kecil cabai rawit, ya, jumlahnya kecil, tapi apa? Tapi songong, kurang ajar. Dan gak ada kekuatan yang bisa menundukkan mereka sekarang, ya kan? Semau-maunya dia, mau bunuh orang gampang, mau bantai orang gampang, mau ngancurin kota gampang, mau nyerang negara-negara apa saja bisa. Ya, ini kok nggak ada yang bisa membungkam mereka? Ya itulah. Allah izinkan mereka berbuat seperti itu, dan Allah kumpulkan mereka. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Surat Al-Isra 104. Silakan dibuka. Itu memang Allah punya rencana mengumpulkan semua bangsa Israel, Yahudi ini ke Palestina. Tadinya kan mereka berdiaspora, ya, terpecah, melanglang buana. Kenapa? Nggak punya negara. Ya, jadi gelandangan di negara orang. Dia nggak punya negara nasional. Ya, maka itu kemudian apa? Mereka berbuat ulah di Eropa, berbuat ulah di mana-mana. Akhirnya dibenci, nggak disenangi. Akhirnya apa? Udahlah. Untuk menyelesaikan masalah Yahudi ini, kita bikin aja proyek negara di Palestina buat mereka tinggal di sana. Ya, karena nasionalisme Yahudi itu tidak diterima oleh bangsa-bangsa Eropa yang punya nasionalisme seperti itu. Maka terjadilah proyek Israel Raya itu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah,
Itulah janji Allah. Supaya apa? Di dalam ayat 7 surat Al-Isra, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Allah menjanjikan, dan janji Allah itu pasti terjadi. Kalau kita janji suka bohong. Ya, kalau Allah yang berjanji itu pasti dilaksanakan. Wa kana wa'dan maf'ula. Ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Semua bisa Allah lakukan, tapi ada satu yang nggak bisa. Apa? Nggak bisa ingkar janji. Ya, kalau kita sebaliknya, ya, semua bisa dilakukan, ya, kecuali apa? Berjanji. Nah, kalau janji kita nggak suka suka ingkar gitu ya. Nah itu. Jadi nanti di akhir zaman itu semua kekuatan Yahudi itu akan berkumpul di Bani Israel, dan mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya, ya, oleh kekuatan siapa? Kekuatan kaum muslimin, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin dirahmati Allah, mari kita lihat apa pelajaran. Sini kita harus berjalan agak cepat ya, singkat karena waktu. Yaitu apa? Ini luar biasa. Nabi Musa ini Allah siapkan menjadi kekuatan dari nol. Kekuatan dari nol untuk mengalahkan Fir'aun yang sudah berkuasa dan ditakuti. Dari jabang bayi sampai lahir, ya, dihanyutkan ke Sungai Nil. Ya, kemudian nyangkut di tempat kolam pemandiannya istri Fir'aun, lalu kemudian diangkat jadi anak asuhnya Fir'aun, tinggal di dalam istana Fir'aun. Itu kan luar biasa. Itu di luar skenarionya Fir'aun. Fir'aun maunya apa? Membunuh semua anak laki-laki Bani Israel, ya, tapi Allah dengan kuasanya, ya, menggagalkan rencana itu. Dan Fir'aun gak berdaya. Kenapa? Sayang istri. Nah itu hebatnya Fir'aun itu satu, sayang istri. Ya, sayang istri. Kalau udah istri ngomong, ya dia udah kelepek-kelepek, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Ya, makanya ada guyonan, Pak ya. Ini ibu-ibu jangan marah ya. Nah, jangan marah. Kenapa perempuan nggak wajib sholat Jumat? Ini guyonannya apa? Bukan karena hukum fikih, bukan. Karena perempuan nggak boleh diceramahin. Kalau bapak nyeramahin istri, habis nanti. Nah, yang mesti diceramahin laki-laki. Nah itu kaidahnya begitu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi, ya, kehancuran Fir'aun itu justru dimulai dari dalam rumahnya, dari istananya. Ya, Allah berkehendak, maka seluruh rancangan dan strategi manusia nggak berlaku. Ya, musuh terbesar Fir'aun ternyata makan di mejanya Fir'aun, tidur di istananya Fir'aun, dibesarkan dengan ongkos biaya sekolahnya Fir'aun. Coba bayangkan. Itu yang kelak kemudian jadi musuh nomor satu. Ya, sehingga Fir'aun ini nggak terasa dia pelihara macan. Ya, kalau politisi nggak mau pelihara anak macan. Kenapa? Nanti anak macan kalau udah gede menerkam dia, kan begitu. Ya, nah sayangnya Fir'aun ini walaupun hebat politisi, tapi dia jadi buta tuh, nggak bisa ngelihat potensi anak macan ini, kan begitu. Subhanallah. Itulah takdir Allah. Ini takdir Allah, rencana Allah itu jauh lebih kuat dan lebih besar daripada rencana manusia. Dan Nabi Musa ini, ya, Allah jaga luar biasa. Ya, wa anakhtartuka, aku telah memilihmu. Wa anakhtartuka li nafsi, aku telah memilihmu wahai Musa untuk diriku. Walitusna'a ala aini, agar engkau dibesarkan di bawah pengawasanku. Bukan pengawasan orang tuanya, ibunya nggak ikut mengawasi, saudaranya nggak ikut mengawasi.
Jadi Nabi Musa dibesarkan di istana Fir'aun itu Allah langsung yang menjaga. Walitusna alaihi. Nggak cukup dengan pengawasan dan pemilihan dari Allah, Allah limpahkan kasih sayangnya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku limpahkan kepadamu kasih sayang dari aku. Nah itulah pilihan langit, nggak main-main. Makanya kalau Nabi dan Rasul itu kenapa punya kekuatan yang super, ya kalau lihat Superman, hebat kelihatannya, tapi kan itu kan cuma hayalan, imajinasi, ya. Adik-adik suka nonton Avenger, ya kan? Nah itu cuma hayalan aja, nggak ada di dunia nyata. Tapi kalau Nabi-Nabi dan Rasul, walaupun kita nggak melihat mereka, kisahnya ada dalam Al-Quran, itu betul-betul nyata. Mereka itu orang-orang yang dijaga oleh Allah, ya. Betul-betul dalam pengawasan Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah. Untuk apa? Karena mereka mengemban risalah itu. Mereka punya tanggung jawab besar. Maka orang yang mengemban, memikul tanggung jawab besar ini untuk menegakkan agama Allah, Allah yang langsung pelihara, Allah yang langsung mengawasi, dan Allah yang melimpahkan curahan kasih sayangnya. Maka itu Bapak rahmati Allah, ya. Di sini kita lihat ketika kisah Nabi Musa ini dihanyutkan masih kecil ke Sungai Nil, ya. Ibunya itu tentu apa? Ya, kehilangan separuh jiwanya. Kehilangan buah hatinya. Itu perasaan hati seorang ibu pasti hancur. Kenapa? Di tengah ancaman anaknya akan dibunuh, ya. Dia diberikan ilham oleh Allah untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Itu kan juga pilihan yang ya sama-sama sebenarnya. Ini orang mau bunuh dari luar, ini menghanyutkan anak bayi ke sungai, ya pasti bisa potensinya mati. Ya bisa tenggelam atau bisa dimakan apa? Dimakan binatang-binatang buas. Ya, di sungai itu kan banyak, apalagi Sungai Nil. Ya, zaman dulu ada kuda Nil, ya kan? Kuda Nil banyak, makanya disebutnya Sungai Nil. Ya, itu kan, kalau ada benda-benda ada makhluk hidup itu bisa dimakan, tapi Allah selamatkan. Ya, bagaimana sang ibu ini kemudian pasrah, tawakal kepada Allah. Ya, perintahkan putrinya untuk apa? Ikuti arah kemana, ya, adik kamu itu. Ya, maka itu Bapak Ibu rahmati Allah, inilah tipikal seorang perempuan yang kuat. Ya, dia nggak mungkin bisa menghanyutkan bayinya ke sungai kalau bukan Allah yang meneguhkan hatinya. Ya, tidak mungkin seorang manusia, apalagi ibu-ibu, perempuan, mak-mak, dia rela untuk melepas kekasihnya kecuali betul-betul dia itu hatinya telah diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang kuat. Jadi orang kuat itu jangan dilihat dari fisiknya yang lemah, tapi jiwanya yang kuat. Ya, orang lemah itu mereka yang dibiarkan bersandar hanya pada dirinya sendiri. Nah, itu orang lemah. Kalau dia mengandalkan dunia, dia mengandalkan jabatan, dia mengandalkan kekuasaan, itu orang lemah sebenarnya. Ya. Tapi kalau dia bersandar hanya kepada Allah, nah itulah orang yang kuat, orang yang hebat. Ya. Maka dirahmati Allah, apa firman Allah yang Allah ilhamkan kepada jiwa Nabi Musa? Wal alla takhafi wala tahzani. Wahai ibu, jangan kamu takut dan jangan bersedih. Ya, nah ini. Jadi Allah menyapa ibunda Nabi Musa dengan apa? Dengan perkataan kalamnya, jangan takut dan jangan bersedih. Ya, maka inilah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini perlu ketenangan hati, ketenangan batin. Ketenangan batin, ketenangan jiwa itu melebihi apapun. Ya, kalau hati kita kuat, hati kita tenang, walaupun ujian badai begitu besar, tapi kalau hati kita stabil, hati kita tenang, insya Allah kita bisa menaklukkan badai itu. Tapi ujiannya kecil, tapi hatinya lemah,
hatinya nggak tenang, hatinya takut, hatinya selalu bersedih, maka dia nggak akan bisa mengatasi dan mengalahkan ujian yang kecil. Nah itulah pentingnya punya apa? Hati yang tenang. Makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah turunkan sakinah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Yang paling penting dalam menghadapi tantangan dan ujian itu adalah apa? Ketenangan batin. Ya. Itulah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, menguatkan hati mereka untuk menghadapi ancaman-ancaman, tantangan-tantangan, ya. Sehingga apa? Mereka bisa mengalahkan tantangan itu. Padahal kekuatan fisik mereka itu nggak bisa dibandingkan dengan kekuatan kebesaran tantangan itu sendiri. Tapi yang bisa menaklukkan tantangan yang besar itu adalah hati. Maka itu penting kita mohon kepada Allah hati yang mantap, hati yang tenang, insya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, maka itu di sini apa? Ya, Allah berikan balasan yang setimpal kepada ibunda Nabi Musa. Karena ibunya sudah berkorban, ikhlas menyerahkan bayinya karena Allah, lalu terpisah sementara oleh arus sungai. Kemudian Allah melindungi Musa dengan melunakkan hati istri Fir'aun untuk mengangkat Musa sebagai anak angkatnya. Itulah cara Allah menjaga Musa alaihissalam. Lalu kemudian Allah kembalikan Musa ke pangkuan ibunya. Dengan apa? Dengan apa? Dengan mencari ibu yang bisa menyusui anak itu. Ya, akhirnya apa? Bisa bersatu. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, inilah balasan dari Allah. Jadi diberikan ketenangan hati ibunda Musa ini, ya. Kemudian karena keikhlasannya dan pengorbanannya, akhirnya Allah jaga Nabi Musa dan kembalikan Nabi Musa ke pangkuan ibunya dengan apa? Dengan menyusui, dengan menjadi ibu susunya. Tapi Musa tetap statusnya sebagai apa? Anak angkat Fir'aun. Besarnya di situ. Ya, subhanallah. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, inilah penjaga risalah. Nabi Musa itu dijaga oleh Allah dengan apa? 3 wanita. 1 ibunya. Yang kedua kakak kandungnya perempuan, ya. Yang ketiga istri Fir'aun. Jadi jangan merasa kecil hati, ya, dengan statusnya sebagai perempuan. Perempuan ini hebat. Penjaga risalah itu adalah perempuan. Ya. Nabi Musa dikelilingi oleh perempuan-perempuan hebat. Termasuk Nabi Muhammad dikelilingi oleh wanita-wanita hebat. Ya, Khadijah itu yang memberikan ketenangan, kekuatan jiwa pertama kali setelah Nabi turun dari Gua Hira. Ya. Dan wanita-wanita hebat ini luar biasa dalam perannya dalam Islam. Maka itu perempuan-perempuan yang mulia ini kadang lebih kuat daripada banyak laki-laki. Ya. Ini Allah ingin mengajarkan kepada kita. Ini salah satu pelajaran dari kisah Nabi Musa sampai beliau selamat dari kejaran Fir'aun. Jangan lupakan peran dan kontribusi kaum perempuan dalam menjaga risalah. Maka itu Nabi SAW apa? Wasiatkan kepada kita umatnya, istausu bin nisa'i khairan. Ya, lindungi dan jaga perempuan itu dengan baik. Jangan kamu sia-siakan, jangan kamu telantarkan, jangan kamu hina mereka. Angkat derajat perempuan, muliakan perempuan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak. Ya, perempuan itu adalah salah satu sumber keberkahan rizki yang Allah berikan kepada para laki-laki, insya Allah. Nah, kemudian apa? Pelajaran berikutnya apa? Nah, ini juga Nabi Musa ketika apa? Dikejar-kejar, ya, keluar dari Memphis, ibu kota Fir'aun Mesir kuno. Kenapa? Karena menampar
atau meninju orang Mesir, ya, gara-gara berantem sama Bani Israel, sama pemuda Israel, ya, lalu dilerai. Kemudian nggak sengaja Nabi Musa ini apa? Ketika melerai antara orang Mesir dengan Bani Israel yang berkelahi, cekcok mulut, ketika melerai nggak sengaja kena tinjunya Nabi Musa. Nah, saking kerasnya tinjunya Nabi Musa itu sampai menyebabkan orang Mesir itu apa? Tewas, gitu ya. Maka kemudian jadi buronan, ya, lari kabur Nabi Musa dari Mesir, ya, masuk ke wilayah Jazirah Arab, itu di suku Madian. Ada Nabi Shu'aib di situ. Bertemu dengan perempuan, ada 2 anak perempuan sedang mengambil air. Ketika Nabi Musa sedang apa? Kelelahan, ya, beliau menunggu ngambil air, antri, dia melihat ada 2 perempuan sedang mau nimba air, maka dibantu sama Nabi Musa. Ya, dia tidak meminta imbalan, tidak cari keuntungan, menolong murni karena kemanusiaan dan keikhlasan. Maka itulah dari kisah itu, pertemuan Nabi Musa dengan 2 perempuan anak daripada pemimpin kaum Madian, maka disitulah Allah berikan apa? Kemuliaan dan kehormatan, bahkan kemudian dia dinikahkan dengan salah satu dari putri pemimpin Madian itu. Nah, disitulah apa? Peran perempuan lagi untuk apa? Menjadi partner dan pendamping dakwah. Itu ya. Maka itu apa? Allah mengajarkan di dalam Al-Quran bagaimana interaksi laki-laki dengan perempuan. Itu Nabi Musa ketika membantu menolong anak perempuan ini, ya, setelah diambilkan air, timba airnya, kemudian beliau jalan, ya, diajak apa? Menemui orang tua si perempuan ini untuk apa? Menerima imbalan. Itu Nabi Musa nggak jalan di belakang perempuan. Nabi Musa itu jalannya di depan. Kenapa? Laki-laki harusnya di depan. Satu. Ya, yang kedua untuk menjaga pandangannya, menjaga apa? Pandangannya supaya apa? Tidak melihat, ya, kecantikan atau bentuk fisik daripada perempuan. Nah, disitulah Allah mengajarkan kita adab berinteraksi. Ya, kalau ingin nunjuk arah ke kanan ke kiri, bagaimana Pak Ustadz? Ya tinggal kasih isyarat atau apa namanya, kasih tahu suara di belakang, Mas ke kanan, ya, kasih sen, ya. Cuma jangan kayak sekarang, kalau mak-mak naik motor sennya ke kiri, dia belok kanan. Nah, ini yang benar, ngasih sennya. Nah, ini sennya bahkan di belakang, Nabi Musa di depan, ini pemudi ini itu di belakangnya. Saking tawaduknya Nabi Musa, saking waraknya, nggak mau melihat aurat perempuan, dia di depan jalan, dia tinggal menunggu arahan dari belakang. Kanan, jangan suruh ke kanan, ini perempuan belok kiri. Nah, gitu. Nggak begitu, ya. Jadi ini pendapat jalannya dengan penuh rasa malu, dengan niat yang suci, menjaga kehormatan. Nah, maka kemudian dari situ ada dialog antara Nabi Musa dengan orang tua atau ayah 2 perempuan tadi yang ditolongnya. Ya abatistajirhu, wahai ayahku, ayahanda, angkatlah, jadikan pemuda ini sebagai apa? Pegawai kamu, pembantu kamu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sebaik-baik orang yang bekerja, yang kita angkat sebagai pekerja, kita angkat jadi karyawan, adalah orang yang memiliki kekuatan fisik dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu. Jadi ada kompetensi. Itu dialog-dialog Al-Quran itu menunjukkan apa? Ya, ilmu yang luar biasa, kompetensi. Ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah apa? Satu, kekuatan fisik yang ideal. Yang kedua, profesionalisme, terpercaya, al-amin. Ya, maka itu Bapak dirahmati Allah. Kita lihat di sini bagaimana
orang yang jujur, orang yang memiliki kekuatan, ya. Ini seperti Nabi Musa alaihissalam, ya. Orang yang baik, orang yang sukses itu apa? Kalau dia punya kekuatan yang ideal, kekuatan fisiknya bagus, dan juga amanahnya bagus, ya. Sementara Fir'aun, nah ini Allah membandingkan dengan Fir'aun, ya. Fir'aun itu punya kekuatan besar, kekuatannya hebat, tapi amanahnya rendah, ya, nggak punya sifat amanah. Nah, jadi Allah itu ingin membandingkan kualitas, ya, profesionalisme Nabi Musa sebagai pemimpin dengan kualitasnya Fir'aun sebagai pemimpin. Ternyata jauh. Sama-sama kuat, tapi kekuatannya Nabi Musa melahirkan sifat amanah, kalau Fir'aun kekuatannya melahirkan tirani. Gitu. Jadi beda, ya. Sama tuh. Dengan di Mekah juga begitu, model pemimpin Mekah kuat, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu macam-macam, ya. Itu kuat, hebat, kaya, tapi nggak ada amanah. Nggak ada amanah, apa? Suka bohong, suka berkhianat, suka berbuat zalim, gitu kan. Nah, itu sama, itu. Nah, ini tipikal model-model pemimpin yang umurnya nggak lama, ya, umurnya nggak lama. Mungkin dia berkuasa, tapi kalau kekuasaannya ditopang oleh kezaliman, maka dia akan hancur, dia akan binasa. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh sebab itu Bapak yang dirahmati Allah, ya, ada lagi pemimpin yang, ya, udah kekuatannya rendah, amanahnya juga rendah. Nah, ini dia pasti hancur. Ada lagi yang kekuatannya rendah, kecil, tapi amanahnya tinggi. Nah, pemimpin kalau lemah fisiknya tapi dia amanah, itu juga tidak dianjurkan jadi pemimpin. Contohnya siapa? Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari ini orang soleh, nggak ada yang meragukan kesalehan Abu Zar Al-Ghifari. Tapi ketika beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, teman-teman saya udah engkau percayakan sebagai pejabat, ada yang tugas ini, tugas. Saya begini-begini aja ya Rasul, ya, angkat kayak komisaris gitu kan. Nah, bismillah komisaris gitu, ya. Ternyata enggak, Nabi enggak kasih jabatan itu, ya. Kenapa? Saya tahu kamu itu ahli ibadah, kamu itu hatinya itu lembut. Kalau kamu saya kasih jabatan, nanti malah rusak jabatannya. Rusak bukan karena dia orang jahat, bukan, tapi karena terlalu lemah, hatinya terlalu lembut. Sementara pemimpin itu harus strong, harus kuat, harus tega. Ya, bukan tega menindas yang lemah, tapi tega untuk, ya, menyeret orang-orang kuat tunduk kepada hukum. Nah, itu menyeret penjahat-penjahat supaya dihukum. Nah, itu kan harus kuat, ya, kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat juga backingnya. Ya, kalau lemah nggak bisa. Kamu ini lemah. Kalau saya jadikan kamu pejabat, jadi komisaris, tapi kamu lemah begini, nggak bisa, nggak jalan itu, amanah itu, sifat itu. Makanya ini harus apa? Kita melahirkan pemimpin yang ideal, bukan yang tiran macam Fir'aun, bukan yang amanahnya rendah, kekuatannya rendah, bukan juga orang soleh tapi kekuatannya nggak ada. Maka yang ideal itu adalah seperti Nabi Musa, itu kepemimpinan yang ideal. Kuat fisiknya, kuat ilmunya, dan terpercaya punya amanah. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu apa? Jadi Nabi Musa itu punya karakter ciri kepemimpinan. Kemudian juga kepemimpinan itu lahir dari apa? Ya, lelaki yang bisa melindungi keluarganya. Nah, itu. Ini dicontohkan Nabi Musa. Kalau kita baca kisahnya, ketika dia sudah dinikahkan, ya, masa kerjanya selesai 10 tahun, ya, itu artinya apa? Musa ini orang yang punya integritas, punya komitmen. Kamu syaratnya menikahi anak saya itu apa? Atmam ta'asyra. Kamu harus komit 10 tahun kerja di sini. 10 tahun Nabi Musa.
Ya. Nah, kemudian ketika ada bahaya, ketika beliau bawa dengan istrinya itu dibawa kemana? Ke gunung, ya. Kemudian melihat ada api, dia suruh istrinya apa? Keluarganya apa? Tunggu, jangan kamu mendekat ke sana. Dia yang mendatangi sumber api itu. Nah, itulah artinya apa? Nabi Musa ini adalah tipe lelaki yang suka selalu melindungi keluarganya. Kalau ada bahaya, laki-laki yang harus ada di depan. Ya, bukan menjadikan perempuan sebagai tameng. Ya, makanya laki-laki itu di rumah harus bisa pasang gas. Jangan perempuan. Ya. Nah, tapi jangan pula nanti seperti komentar Ibu Menteri, ya, gara-gara perempuan di belakang kemarin kena kecelakaan kereta, disuruh laki-laki pindah ke gerbong belakang. Jadi tumbal namanya. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu ini salah satu bentuk bagaimana Nabi Musa itu memberikan contoh jadi kepala pemimpin keluarganya. Maka setelah dibentuk seperti itu, Musa ini kemudian apa? Punya kekuatan untuk melawan tirani yang berada di atas kekuatan dirinya. Ya kan, bandingannya dengan Fir'aun kan jauh, Pak. Ya, Fir'aun itu orang hebat, orang kaya, orang punya kekuasaan, punya pasukan, punya tentara, punya intelijen, punya media, punya semua. Lah Nabi Musa ini, ya, dia orang asing. Ya, satu dia orang asing. Ya, kedua dia anak angkat. Ya kan? Dianggap nggak jelas nasabnya siapa. Ya, nggak jelas orang tuanya siapa. Ya, kemudian tinggal di istana Fir'aun. Kemudian dia jadi buron lagi keluar. Nah, jadi menghadapi ini Allah bentuklah, Allah didik Nabi Musa ini dengan luar biasa. Maka ketika Fir'aun itu apa? Mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, maka dihadapi oleh Nabi Musa dengan apa? Dengan kelembutan dakwah. Ya, idza namanya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk apa? Berbicara dengan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. Bahkan di dalam surat An-Nazi'at itu apa? Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, kemudian Nabi Musa itu mendatangi Fir'aun, faqul hal laka an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Fir'aun, maukah engkau menyucikan dirimu, ya, sehingga aku bisa menuntunmu ke jalan yang lurus, sehingga engkau bisa merasakan nikmatnya rasa takut kepada Allah. Itu cara Nabi Musa berdialog, ya, dengan, ya, mantan ayah angkatnya itu dengan cara bagaimana? Tidak dihadapi dengan kekerasan, bukan dengan kekerasan verbal, bukan dengan kekerasan fisik, tapi justru Allah perintahkan Musa bicara kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, ya. Maka itu sekarang para dai, ya, kalau mau melawan tirani, melawan kezaliman, jangan kata-kata kasar. Itu dai itu harus begitu. Contoh Nabi Musa alaihi salam diajarkan kelembutan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya. Berikutnya Bapak yang dirahmati Allah, ini banyak pelajaran-pelajaran dari Nabi Musa, tapi saya akan pilihkan beberapa yang penting adalah begini. Jadi ketika ada festival, ya, hari raya besar bagi bangsa Mesir, di situ dimanfaatkan oleh Nabi Musa untuk apa? Menunjukkan mukjizat dari Allah. Ya, disuruh apa? Disuruh kumpulin para penyihirnya Fir'aun, ya, dikumpulkan di sebuah apa? Lapangan, ya. Rakyat Mesir berkumpul menyaksikan, ya, dari dekat melihat bagaimana kemudian penyihir itu membuat rekayasa, ya, ular-ular banyak kecil situ, kemudian
Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Itu semua disaksikan. Ya, itu siasat dan strategi bagaimana meyakinkan kebenaran kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya termasuk rakyat Mesir, itu memanfaatkan panggung itu. Jadi ini harus kita contoh. Ya, kalau kita ingin membuktikan kebenaran ajaran Islam, ya, kita harus berdakwah, dakwahi masyarakat kita, pemimpin kita yang menyimpang itu, kemudian ajak mereka untuk apa? Untuk kita mendemonstrasikan tanda-tanda kebenaran itu di tengah halayak ramai, ya. Maka dirahmati Allah, maka disitulah maka kemudian penyihir-penyihir ini kemudian takluk, ya, kemudian mereka bertobat dan berubah menjadi pengikutnya Nabi Musa. Pagi hari mereka dibayar oleh Fir'aun, sombong, angkuh. Mereka ditugaskan oleh Fir'aun supaya apa? Menghancurkan kekuatan Nabi Musa. Ya. Tapi kemudian setelah melihat tanda kebenaran dari Allah, mukjizat Nabi Musa itu bisa menghancurkan ular-ularnya para penyihir, mereka lalu kemudian apa? Bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan siap mati. Ini perubahan yang luar biasa, itu ada di dalam surat Toha, ya. Di dalam surat Toha itu menarik. Ya. Jadi tadinya musuh, ini penyihir-penyihir Fir'aun ini, kemudian kalah, kemudian mengakui kebenarannya Nabi Musa. Mereka lalu beralih, ya, menjadi pengikutnya Nabi Musa, bertobat mohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian bukan hanya tobat biasa, ya, bukan hanya hijrah, tapi siap mati walaupun diancam oleh Fir'aun. Ya, kan Fir'aun mengancam, aku akan bunuh kalian karena kalian mengkhianati saya nih. Lu udah gua bayar, lu udah gua kasih macam-macam fasilitas, kok berani menentang, malah berpihak pindah barisan, ya, dari barisan Fir'aun kepada barisan Nabi Musa. Maka diancamlah mereka ini apa? Akan dibunuh dan disalib, ya, dipotong tangan dan kakinya. Ya, tapi apa jawaban penyihir Fir'aun ini? Mantan penyihir, jadi mantan pendosa, ya. Mantan pendosa itu lebih baik daripada mantan orang soleh, ya kan? Benar gak? Lebih baik mantan pendosa daripada mantan orang soleh, ya. Lebih baik dia nanti bertobat dari dosanya kemudian jadi orang benar daripada orang benar kemudian jadi pendosa. Nauzubillah min zalik. Baru pulang haji, mengucapkan talbiyah, pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Soleh enggak? Soleh. Tapi pulang haji ditangkap kejaksaan, pakai rompi warna pink. Nah itu berarti mantan orang soleh, ya. Baru haji, ya kan? Habis wukuf, kan habis dosa-dosanya itu, ya. Nah, pulang ditangkap kejaksaan. Nah, itu jadi mantan orang soleh namanya. Ya. Maka itu apa? Ini hidayah itu ajaib. Dalam satu hari bisa berubah. Maka itu jangan kita pernah putus asa dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, karena hati manusia ini semua berada dalam genggamannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang kemarin musuh dakwah, mereka yang kemarin menentang Islam, siapa tahu hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan dia jadi penolong agama Allah. Ini hidayah gak ada yang tahu. Maka itu mari kita berhusnuzon sambil terus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ini
Lalu kemudian tongkat Nabi Musa, itu kan kayu biasa. Apa sih istimewanya tongkat Musa? Ya, Allah menggambarkan apa? Ya, tongkat itu kamu biasa gunakan kan untuk menggembala domba. Ya, itu digambarkan di dalam surat Thaha seperti itu. Tetapi kemudian apa? Tongkat ini diberi kekuatan oleh Allah, ya, sehingga apa? Bisa berubah menjadi ular, bisa membelah laut. Subhanallah. Jadi kekuatan sejati itu bukan ada pada apa? Tidak terletak pada benda-benda, alat atau teknologi. Tapi itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak perang kemarin atau perang-perang di zaman kita dulu. Bagaimana Belanda mengerahkan mesin perangnya untuk membasmi, menghancurkan perlawanan rakyat Indonesia. Tapi kan banyak yang gagal, padahal pakai senjata modern. Kita cuma pakai bambu runcing, tapi bambu runcingnya ya paten, ya. Padahal cuma bambu, cuma tongkat kayu biasa, tapi bisa mengalahkan pasukan Belanda yang punya senjata lengkap. Itu kan di luar nalar, ya. Sama dengan ketika perang modern, wah, bangga Amerika, ya, nyerang pakai rudal harganya jutaan dolar, tapi cuma dihadapi dengan drone harganya ribuan dolar. Di Palestina, di Gaza, itu bisa kalang kabut Israel. Artinya apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang menggunakan senjata itu kemudian mengenai musuh, tetapi sesungguhnya Allah lah yang sedang bekerja untuk menguatkan senjata kamu, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk apa? Untuk menggerakkan semua makhluknya menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Bani Israel banyak melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, tapi mereka ingkar. Mereka jadi sombong, mereka jadi angkuh, ya. Jadilah kita seperti sahabat Nabi, melihat mukjizat mereka langsung beriman. Seperti Abu Bakar Siddiq, Isra Mi'raj, dia percaya kepada Rasulullah SAW. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita bersama para nabi, orang-orang saleh dan para pejuang kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.